Bab 17 dan 18. Tanda mulai jatuh cinta. Regan berdiri tegak, tatapan matanya tajam menyaksikan Sivana yang sedang berbicara dengan seorang pria tampan di sisi lain ruangan. Setiap langkah yang diambil Regan mendekati Sivana, jantungnya berdegup kencang, perasaan cemburu mulai memenuhi pikirannya. Namun, tiba-tiba Sivana melangkah menjauhi pria tersebut dan mengarahkan pandangannya ke arah Regan. Melihat itu, Regan pun menghentikan langkahnya, menunggu Sivana berjalan mendekatinya. Ketika Sivana sudah cukup dekat, Regan mengangkat alisnya dengan kesal. Bagus sekali, izin ke toilet tapi ternyata malah asik ngobrol dengan pria lain. Apa kamu lupa statusmu apa? Jangan mentang-mentang status pernikahan kita dirahasiakan lantas kamu bebas dekat dengan pria manapun. Ucap Regan dengan nada tinggi dan tatapan tajam yang menusuk hati Sivana. Sivana terkejut dengan reaksi Regan, ia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara lirih, "Maaf Kak," dia hanya menyapa Sivana tidak lebih. Wajah Sivana memerah, rasa malu dan bersalah bercampur aduk dalam hatinya. Tak menyangka suaminya akan bereaksi sehebat itu, padahal ia hanya berbicara singkat dengan pria tadi. Dalam hati Sivana bergumam, aku gak ngangka kalau respon Kak Regan bakalan kayak gini. Padahal aku cuma ngobrol biasa aja kok sama Kak Velaro. Lagi pula bukannya Kak Regan sendiri yang bilang kalau dia gak akan mencampuri urusanku. Tapi kok dia marah sih? Lia sih, aku tahu aku istri dia, tapi ya entahlah. Pusing. Aku. Regan melihat ekspresi Sivana, ia menyadari bahwa kemarahannya mungkin terlalu berlebihan. Namun, eho yang membara di dalam hatinya membuatnya enggan meminta maaf. Regan hanya menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya sebelum berbicara kembali. Kita pulang saja, aku tidak ingin melihat kamu dekat-dekat lagi dengan pria lain. Padahal kamu ini perempuan berjilbab, ayahmu saja seorang ustadz, tapi sepertinya itu semua tidak kamu hargai, kata Regan. Jelek. Perkataan Regan benar-benar menusuk hati Sivana, ia terdiam. Dalam hati ia bergumam, benar. Yang Kak Regan bilang, aku ini berjilbab dan abi seorang ustadz, terlebih aku ini sudah menikah, aku istri dari Kak Regan, tidak sepantasnya aku mengobrol dengan pria lain tanpa izin suamiku. Kalau abi dan umi soal ini, sudah pasti aku akan diomei. Mereka berdua meninggalkan acara tersebut dalam keheningan yang menusuk, saling menahan perasaan masing-masing. Rasa cemburu Regan dan rasa bersalah Sivana terjalin erat, menciptakan jarak di antara mereka, meski tak terlihat oleh mata. Chico yang melihat itu pun segera berlari menyusul mereka berdua. Waduh gawat, bakalan ada perang dunia nih kayaknya. Tahu gitu tahu lebih baik gak usah aku kasih tahu kalau Nona Sivana lagi ngobrol sama laki-laki lain, gumam Chico menyesal. Salah seorang wanita seumuran dengan Chico mendekati Chico yang sedang berjalan dengan langkah terburu-buru karena hendak menyusul sang tuan muda dan istrinya. Rasa penasarannya membuat wanita itu langsung menanyakan keberadaan tuan muda Regan. Pak Chico, di mana tuan muda Regan? Tanyanya dengan wajah penuh keingintahuan. Chico melirik ke arah pintu keluar dan melihat sosok Regan yang baru saja keluar dari gedung tempat acara. Dan hanya terlihat punggungnya saja. Itu dia, sudah keluar, tunjuk Chico sambil menahan rasa jengkel. Karena wanita itu terlalu kepo. Siapa wanita yang datang bersama tuan muda Regan? Tanya wanita itu, semakin membuat Chico merasa terganggu. Chico berpikir sejenak, males banget deh ngadepin perempuan ini, kepo bener sama tuan muda. Jawab apa ya? Apa aku bilang aja ya kalau Nona Sivana kekasih tuan muda Regan? Batin Chico dalam hati. Merasa tidak ada pilihan lain, Chico pun menjawab. Dengan nada datar, dia kekasih tuan muda Regan. Wanita itu terkejut dan menatap Chico dengan mata terbelalak. Apa? Gadis berjilbab itu kekasih tuan muda Regan? Tidak. Tidak mungkin tuan muda Regan memiliki kekasih dengan tampilan seperti gadis itu.
Kau, jangan bercanda, serunya dengan nada tinggi. Chiko hanya mengangkat bahu, kenyataannya memang begitu, dia memang kekasih Tuan Muda Regan. Jika Anda tidak percaya, silahkan Anda tanyakan sendiri pada Tuan Muda Regan, Ibu Meiza Raharja yang terhormat, ucap Chiko dengan penuh penekanan. Tentu saja aku akan mencari tahu kebenaran akan semua ini, karena aku tidak percaya jika gadis itu kekasih Tuan Muda Regan, kata Meiza. Ya terserah Anda. Saya permisi. Kemudian Chiko berbalik, meninggalkan wanita itu yang masih terpaku di tempat dengan rasa kaget dan penasaran yang semakin memuncak. Meiza meremas tangan kirinya, matanya memerah penuh kebencian setelah Chiko pergi meninggalkannya. Dia tak kuasa menahan emosi yang memuncak, sialan. Apa bagusnya gadis itu, gayanya aja norak, kampungan, belum lagi dia berjilbab, bukan kriteria Tuan Muda Regan. Dengan langkah cepat, Meiza mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi tentang gadis itu. Aku harus cari tahu yang sebenarnya, siapa gadis itu dan ada hubungan apa antara dia dan Tuan Muda Regan. Jika benar dia kekasih Tuan Muda Regan, maka aku akan memberinya pelajaran, agar dia menjauh dari Tuan Muda Regan, karena Tuan Muda Regan hanya milikku. Tekad Meiza dengan suara bergetar penuh amarah. Meiza sejak dulu menyukai Regan, namun Regan tidak pernah menunjukkan ketertarikan padanya. Hal ini membuat Meiza frustasi dan merasa terancam ketika melihat gadis lain yang berani mendekati Regan. Di balik tiang, Meiza mengintip ke arah mobil Regan yang jaraknya tak jauh dari tempat ia mengintip. Tangannya mengepal erat, memegang ponsel yang kini berisi berbagai informasi tentang Chiko. Kau harus menanggung akibatnya, gadis sialan. Aku tidak akan membiarkanmu merebut Tuan Muda Regan dariku. Aku akan membuatmu menyesal telah menginjakan kaki di dunia ini. Geram Meiza, matanya bersinar penuh kebencian dan dendam. Tanpa disadari, Meiza telah terjebak dalam perangkap obsesi yang merusak dirinya sendiri. Dia menjadi buta dan tidak mampu melihat kenyataan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Namun, Meiza terlalu larut dalam amarahnya untuk menyadari hal itu. Meiza mengambil ponselnya, lalu menghubungi salah satu anak buahnya. Halo, cepat cari tahu siapa gadis datang bersama Tuan Muda Regan di acara peresmian kafe malam ini. Aku mau kau mendapatkan semua informasinya besok pagi, ucap Meiza. Baik Nona, sahut seseorang di balik telepon. Dan panggilan pun berakhir. Meiza tersenyum sinis, kau lihat saja, setelah aku tahu semua informasi tentangmu, maka hidupmu tidak akan tenang, ucapnya. Sementara itu, Velaro yang masih di tempat acara, ia menyesal belum sempat meminta nomor ponsel Sevana. Aduh, kenapa aku gak minta nomor ponselnya sih? Kan kalau punya nomor ponselnya enak, kalau mau ketemu bisa tinggal telepon aja. Atau gak ketemu juga. Gak apa-apa, yang penting bisa chatting setiap hari, gumam Velaro. Sebaiknya aku cari Sevana, dia pasti masih di sekitar sini, lanjutnya. Velaro pun berkeliling mencari Sevana. Namun sayang Velaro tidak berhasil menemukan Sevana. Velaro menghela napas, kayaknya dia udah pulang deh. Nasib-nasib, sekalinya ketemu malah lupa minta nomor handphone. Mending kalau besok ketemu lagi, kalau enggak gimana coba? Mau ke rumahnya langsung? Aku gak tahu rumahnya, tanya kedua sahabatnya, tetap aja mereka gak mau kasih tahu aku. Karena Sevana yang minta, ucapnya. Oke baiklah Velaro, demi cintamu padanya, kamu harus rela berkorban untuknya. Anggap saja ini adalah satu rintangan untuk mendapatkan cintamu. Lanjutnya, Velari menyemangati dirinya sendiri. Sementara itu di mobil Regan dan Sevana tampak saling diam, tidak ada percakapan di antara keduanya. Situasi ini membuat Chiko yang mengemut di depan canggung. Aduh, ini kenapa malah jadi pada diam dimensi, batin Chiko dalam hati.
Menyebalkan sekali gadis bawel ini, sudah tahu. Aku marah, dia malah diam saja seperti bisu. Bukannya membujukku atau mengajakku berbicara seperti biasanya, ini malah diam 1000 bahasa, gerutu Regan dalam hatinya. Aduh, ini kok Kak Regan jadi makin nyeremin sih, dari tadi diem mulu. Aku harus ngomong apa ya? Takut banget deh lihat ekspresi dia, nyeremin, takut diomel lagi kalau aku ngomong, batin Zevana dalam hatinya, ia jadi serba salah, ia takut apa yang ia katakan nantinya akan menambah masalah atau membuat Regan menjadi semakin kesal. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di rumah. Regan masih saja diam tanpa bicara. Lah keluar lebih dulu tanpa sepatah kata pun. Sementara Zevana, ia meremas jari jemarinya, sungguh ia takut akan kemarahan sang suami yang terkenal dingin itu. Makasih ya Om Ciko, Zevana turun dulu, ucap Zevana. Sama-sama Nona. Oh ya, yang semangat ya Nona. Kalau Tuan Muda masih diam juga di apartemen nanti, ajak terus dia bicara atau kalau gak Nona buatkan dia sesuatu, misal makanan. Nona bisa masakkan? Tanya Ciko. Zevana mengangguk, oke Om Ciko, nanti Zevana coba masak deh. Makasih ya Om Ciko buat sarannya. Zevana turun dulu. Assalamualaikum, ucap Zevana. Waalaikumsalam, jawab Ciko. Dan setelahnya Ciko pun berlalu pergi dengan mengemudi mobilnya. Di dalam apartemen mewah yang mereka tempati, Regan duduk di sofa dengan kesal. Kedua tangannya memijat pelipisnya, berusaha meredakan rasa penat yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Regan mengingat momen di mana istrinya, Zevana, tampak asyik mengobrol dengan pria asing di acara tadi, dan tidak Regan kenal. Regan merasa bingung dan frustasi. Kenapa aku kesal melihat Zevana mengobrol bersama pria lain? Gumamnya dalam hati. Padahal aku sendiri tidak mencintai dia, harusnya aku tidak mempermasalahkan hal ini dan tidak perlu kesal saat Zevana mengobrol dengan pria lain. Bahkan seringkali aku berkata bahwa aku tidak akan mencampuri urusan pribadinya. Tapi kenapa rasanya aneh, aku tidak bisa mengontrol emosiku sendiri saat melihat pemandangan tadi. Sementara itu, Zevana tak menyadari perasaan Regan yang tengah bergejolak. Lah memasuki ruang apartemen dengan ekspresi wajah takut. Assalamualaikum, sapanya sambil menutup pintu. Waalaikumsalam, jawab Regan dengan suara berat, berusaha menyembunyikan emosi yang sedang melanda hatinya. Lah menatap Zevana dengan pandangan tajam, mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya dan perasaannya. Zevana berdiri di depan Regan dengan tatapan polos dan tangan yang terkepal di depan dada. Kak Regan masih marah ya sama Zevana? Tanyanya dengan suara lembut. Regan menghela napas panjang, namun tak memberikan respon apapun. Zevana mencoba mengendalikan emosinya dan melanjutkan, udahan dong marahannya, serem tahu muka Kak Regan kalau lagi marah gitu. Padahal kalau senyum cakep iyo, ucap Zevana sambil tersenyum lebar. Wajah Regan masih tampak datar, tak ada ekspresi yang berubah. Zevana pun menghela napas seakan menyerah, ya udah deh kalau masih marah, Zevana gak bakalan ganggu kakak. Cepat selesai ya marahnya, nanti kalau udah selesai marahnya jangan lupa kabarin Zevana ya, Zevana mau ke dapur dulu, bye. Zevana berbalik dan melangkah pergi dengan langkah gontai, seolah menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. Regan menatap punggung Zevana yang menjauh, perasaan yang aneh mulai menyelinap dalam hatinya. Bawel sekali dia, tapi kenapa aku tidak kesal? Batin Regan merenung sejenak. Wajahnya yang semula datar mulai terlihat sedikit merasa bersalah, namun dia masih kesal setiap kali mengingat Zevana tertawa lepas ketika mengobrol dengan pria lain. Regan menghela napas panjang, mencoba meredakan emosinya. Apa yang salah denganku? Pikirnya. Seharusnya aku tidak peduli, tapi kenapa rasanya sulit sekali untuk tidak merasa kesal? Apakah ini tanda-tanda bahwa aku mulai jatuh cinta pada Zevana? Gak mungkin aku jatuh cinta pada gadis bawel.
Dan berisik seperti dia, lanjutnya dalam hati. Dalam diam, Regan terus memikirkan Sivana. Dengan perasaan penuh tanya. La semakin bingung mendeskripsikan apa yang terjadi pada dirinya. Sementara Sivana, tak menyadari benih-benih cinta mungkin saja mulai tumbuh di hati suaminya. Sivana hanya bisa tersenyum kecil, bingung dengan perubahan suasana hati Regan yang begitu cepat. Kak Regan malam ini agak aneh, gak seperti biasanya. Mana kalau Agi marah mukanya serem banget lagi, gumamnya sembari membuka kulkas. Mengambil beberapa macam bahan masakan. Apa aku ikutin saran Om Ciko aja ya, bikinin Kak Regan makanan. Tapi bikin apa, aku kan gak tahu. Makanan apa yang Kak Regan suka? Lanjutnya, andai aku punya nomor handphone Mama Jelita atau Oma Disa, pasti aku udah tanya ke mereka. Sayang banget belum punya nomor handphonenya, gumamnya. Iya, ngomong-ngomong ada nasi apa gak nih? Tanyanya sendiri. Sivana pun melangkah mendekati rice cooker, kemudian ia membuka rice cooker tersebut. Oke, nasi masih ada, berarti gak perlu masak nasi lagi, tinggal masak lauknya. Baiklah Sivana, mari kita berkreasi, ada daging, ada sayur, ada kentang, sepertinya buat sup. Daging enak nih, gumamnya. Sivana menghela napas semangat, lalu mengambil bahan-bahan yang diperlukan dari lemari es. Dengan cekatan, ia mulai mengupas dan memotong sayuran serta kentang. Sementara itu, daging pun dipotong dadu dan dibumbui dengan berbagai rempah. Semua bahan siap, Sivana pun mulai memasak sup daging mix sayur dengan penuh semangat. Aroma harum mulai memenuhi dapur, membuat Sivana tersenyum bangga. Di ruang tamu, Regan mulai merasa gelisah. La menoleh ke arah dapur, berusaha mendengar suara istrinya. Kenapa Sivana lama sekali di dapur? Gumam Regan dalam hati. La mulai merasa khawatir. Takut ada yang terjadi pada istrinya. Apa aku susulin ke dapur aja ya? Ah, gak mau. Nanti yang ada dia kegeran lagi kalau aku susulin dia ke dapur, ucapnya. Kembali ke dapur, Sivana sudah mulai menyiapkan sambal terpisah untuk sup daging mix sayur yang hampir matang. Dengan perlahan, ia mencoba sup yang sudah jadi. Enak. Mudah-mudahan Kak Regan suka deh, pikirnya sambil mengambil mangkuk untuk sup daging tersebut. Regan yang sudah tidak tahan lagi ingin tahu apa yang sedang istrinya masak, akhirnya memutuskan untuk memeriksa istrinya di dapur. Dengan langkah pelan tanpa mengeluarkan suara, ia mendekati dapur dan mengintip Sivana yang sedang bersemangat memasak. Oh, rupanya dia lagi masak, gumamnya pelan. Sebenarnya dia masak apa? Kenapa aroma masakannya bikin perutku lapar? Lanjutnya, Regan masih terus memperhatikan Sivana yang tengah sibuk menyiapkan makanan di meja makan. Dan setelah selesai, Sivana mulai melangkah. Dan saat itu pula Regan buru-buru kembali ke sofa dan duduk seperti posisi sebelumnya. Ia tidak mau Sivana tahu bahwa dirinya tadi mengintip Sivana memasak. Sivana melangkah mendekati Regan, ia menghela napas. Ya ampun, dari tadi gak berubah posisi duduknya. Jangan bilang dia masih marah lagi sama aku, batinnya dalam hati. Kemudian dengan penuh keberanian Sivana pun berkata, ayo Kak, kita ke meja makan malam dulu. Ya meskipun sudah kemalaman. Soalnya perut Sivana lapar, dan Sivana yakin perut kakak pasti lapar juga kan. Kita tadi kan belum sempat makan di tempat acara tadi, padahal Sivana pengen banget makan makanan yang ada di sana, kelihatan enak-enak. Ocehnya. Ya Allah, suami macam apa aku ini? Bisa-bisanya aku membiarkan istri kecilku ini kelaparan, mana dia harus masak dulu lagi sebelum makan. Ah, ini juga salah dia sendiri. Kenapa dia malah asik ngobrol sama laki iski lain, batin Regan dalam hatinya. Sivana berusaha tersenyum lebar, meski ekspresi wajah Regan tampak datar. Kak Regan, ayo kita makan. Kakak harus cobain masakan Sivana.
Ayo kak. Perut Zevana udah keroncongan ini, rengek Zevana sambil menarik lengan Regan yang kini tampak sedang asyik dengan ponselnya. Ekspresi wajah Regan berubah, dari yang awalnya tenang menjadi marah. Lepas. Jangan sentuh aku. Makan saja sendiri, tidak usah mengajakku. Atau bila perlu kamu ajak saja pria itu makan bersamamu, jangan mengajakku. Bentak Regan keras. Suara itu begitu menusuk telinga Zevana hingga ia merasa jantungnya berdegup kencang. Matanya yang berbinar tadi kini memudar, hampir saja menangis begitu Regan membentaknya. Namun Zevana menahan dirinya agar tidak menangis, dengan berusaha tersenyum pahit. Maaf, ucap Zevana pelan, sebelum berlalu pergi menuju kamar. Sesampainya di kamar, Zevana mengunci pintunya dan duduk di tepi ranjang. La mengusap air matanya yang mulai menetes, merasakan sakit hati yang luar biasa. La melupakan perutnya yang sudah kelaparan karena dibentak suaminya. Tangannya gemetar saat mengingat bagaimana Regan memandangnya dengan penuh kemarahan. Dalam keheningan kamar, Zevana menangis sendirian. La merasa kecewa dan terluka, berharap suatu saat nanti Regan akan menyadari betapa kerasnya usaha Zevana untuk membuatnya bahagia. Namun, untuk saat ini, Zevana hanya bisa menangis dalam diam dan meratapi nasibnya sebagai istri yang tidak dihargai. Abi, Umi, Kak Zayan, Zevana mau rindu kalian. Zevana mau pulang aja. Zevana gak mau di sini. Dia membentak Zevana, padahal kalian saja tidak pernah membentak Zevana, lirihnya masih sesegukan. Sementara Regan tampak frustasi, saat Zevana masuk kamar dan mengunci pintu kamarnya. Regan mengusap kasar wajahnya. Arg, apa yang baru saja kamu lakukan Regan? Kamu membentaknya. Apa dia menangis? Kenapa dia ke kamar, bukankah dia lapar? Lanjutnya, Regan beranjak dari tempat duduknya. Ia melangkah mendekati kamar Zevana yang ada di sebelah kamarnya. Saat Regan hendak mengetuk pintu, Regan pun mengurungkan niatnya. Regan malah melangkah menuju meja makan. Ia melihat sup dan sambal yang Zevana masak. Kau bodoh Regan. Kenapa kau malah membentaknya? Lihatlah dia sudah memasak makanan untukmu. Ucap Regan mengomeli dirinya sendiri. Regan pun duduk di kursi, kemudian mengambil nasi beserta sup dan sambal. Begitu semua masuk ke dalam mulut, Regan melebarkan bola matanya, sungguh ia terkejut dengan rasa masakan dari istri kecilnya itu. Tidak buruk. Rasanya enak. Ternyata gadis Bawe itu pandai memasak juga, gumamnya. Hingga tanpa terasa Regan pun menghabiskan makanannya. Sepertinya lebih baik malam ini aku tidur di rumah saja. Aku takut semakin membuat Zevana kecewa karena perkataan kasarku, ucap Regan. Kemudian Regan keluar dari apartemen dan masuk ke dalam mobil, laku melajukan mobil menuju rumahnya. Beberapa saat kemudian, Regan tiba di kediaman Orzala yang megah dan mewah. Rumah itu sangat besar, dengan arsitektur yang menawan. Begitu mobil Regan berhenti, para pelayan dan pekerja segera menyambut kedatangannya. Mereka menunduk hormat saat Regan keluar dari mobil, wajah mereka penuh rasa hormat dan kagum pada tuan muda yang tampan dan karismatik. Sementara itu, seorang pelayan bergegas masuk ke dalam rumah untuk memberitahu bahwa tuan muda Regan telah pulang. Lapor tuan besar, tuan muda Regan pulang, kata pelayan itu dengan suara lantang namun sopan. Geo, ayah Regan, menganggukkan. Kepalanya seraya tersenyum hangat. Regan pun melangkah masuk ke dalam rumah yang berlantai marmer dan dihiasi lukisan-lukisan indah. La disambut oleh ayahnya yang tampak penasaran dengan alasan kepulangan Regan. Tumben pulang? Ada apakah gerangan anak papa ingat pulang? Apa ada masalah yang serius? Tanya Geo dengan nada bercanda. Regan tersenyum tipis, matanya berbinar penuh semangat. Tidak, Pak. Tidak ada hal penting. Regan hanya ingin tidur di rumah.
Regan ke kamar dulu Pak, jawab Regan dengan tegas. Geo pun menganggukkan kepalanya. Namun Geo menjadi semakin penasaran dengan alasan sebenarnya di balik kepulangan putranya yang tak terduga ini. Sementara di apartemen Zevana yang kelelahan menangis akhirnya tertidur dengan sendirinya. Azan subuh berkumandang memecah keheningan pagi. Zevana tersentak bangun dari tidurnya. Aduh aku ketiduran, tahu-tahu dah subuh aja, gumam Zevana. Sambil mengusap wajahnya. La pun segera bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju kamar mandi untuk berwudu. Setelah wudu, ia kembali ke kamarnya untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Zevana merasakan perutnya keroncongan dengan keras. Aduh, gara-gara semalam nangis abis dibentak suami dingin, gak jadi makan. Jadinya jam segini perutku udah kelaparan. Makan dulu deh, gumamnya. La pun bergegas menuju dapur untuk mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Dalam sekejap, Zevana sudah berada di meja makan. La mengambil mangkuk. Tunggu dulu, kok sup mie berkurang? Apakah Regan makan ya semalam? Gumamnya bertanya. Kalau dia makan, itu artinya dia udah gak marah lagi sama aku. Tapi dia udah bangun apa belum ya? Apa aku bangunin dulu ya? Zevana pun melanjutkan, nanti aja deh, sepertinya perutku sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Zevan membayar mangkuk berisi sup semalam dan mengisi sup semalam yang tersisa di dalam panci. Setelah memanaskannya, ia kembali ke meja makan dan duduk di kursi. Dengan lahap, ia menyantap sup yang masih hangat sambil merasakan aroma yang menggugah selera. Setiap suapan yang masuk ke mulutnya seolah mampu mengusir rasa lapar dan sedikit menghibur hatinya yang semalam sempat terluka oleh kata-kata suaminya. Setelah selesai makan, Zevana pun menuju kamar Regan, berniat untuk membangunkan Regan. Tok, tok. Zevana mengetuk pintu. Kak, bangun udah pagi. Kakak gak kerhakah? Tanya Zevana. Namun tak ada jawaban dari dalam kamar. Kok gak ada jawaban ya, Kak Regan ud bangun apa belum sih? Gak mungkin kan kalau dia masih tidur. Apa dia masih mandi ya? Gumamnya. Kalau gitu aku mandi dulu deh, mungkin Kak. Regan lagi mandi, lanjutnya. Sementara itu, di kediaman Geo. Regan baru saja selesai mandi, ia menghubungi Chico sang asisten. Halo Chico, tolong kau jemput Zevana di apartemen dan antarkan dia ke sekolah. Setelah itu kau jemput saya di rumah Papa. Apa kau paham? Tanya Regan. Paham Tuan Muda. Maaf Tuan Muda, jangan bilang kalau Tuan Muda semalam menginap di rumah Tuan Besar Geo dan meninggalkan Nona Zevana sendirian di apartemen. Tebak Chico. Bukan urusanmu. Ketus Regan, lalu panggilan pun berakhir. Lagi apa dia sekarang? Apa dia masih menangis? Gumam Regan.